Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya, Christina Elizabeth Parinsi, dalam program acara Sulu. Berkat kerjasama antara Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita di hari Minggu ini dalam persiapan kita untuk beribadah di gereja kita masing-masing, kita akan dilayani oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di hari Minggu ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami mempersiapkan diri untuk beribadah di jemaat kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong kami semua, Tuhan akan menyertai kami semua. Kuasa Roh Kudus Tuhan kiranya bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena yang Tuhan inginkan bagi kami semua adalah kami bukan hanya menjadi pendengar dan pembaca firman, tetapi terlebih khusus menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, sehingga itu boleh kami wujud nyatakan di dalam keseharian kami, di dalam kami berelasi dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan, biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab 1 Korintus, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. 1 Korintus 12, ayatnya yang ke-12, demikian dikatakan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan akan kita renungkan pada saat hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial. Artinya bahwa kehidupan kita tidak bisa sendiri, tetapi kita memerlukan orang lain hadir dalam kehidupan kita. Segala sesuatunya di dalam kita berelasi, tentu kita memerlukan orang lain di dalam kehidupan kita. Dan tentu orang lain itu yang akan banyak menolong dan membantu kita di dalam kehidupan kita setiap saat. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12, diberikan tema renungan kita pada saat ini adalah gereja sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Sangat indah saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kesatuan gereja itu diumpamakan, dikiaskan dengan tubuh. Kita tahu bahwa tubuh kita manusia itu terdiri dari banyak anggota, dan setiap anggota dalam tubuh kita tentu punya fungsinya masing-masing. Seperti misalnya mata untuk melihat, mulut untuk kita berbicara atau kita mendoakan orang lain, telinga untuk kita mendengar, tangan untuk memegang, menarik, dan lain sebagainya, kaki untuk berjalan. Begitu banyak anggota di dalam tubuh kita, tentunya tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Saling membutuhkan. Tangan tidak bisa mengatakan bahwa dialah yang paling penting di dalam tubuh ini. Tetapi tanpa kaki, tangan juga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi pada dasarnya,
kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Demikian pula kalau kita lihat latar belakang dari kitab Korintus ini, kita tahu bahwa kota Korintus adalah sebuah kota yang terkenal di Peloponnesus, ibu kota Korintia. Sebagai koloni Romawi, kota Korintus dikenal sebagai kota yang sangat kaya karena kemajuan perdagangan, kemajuan perbankan, pendidikan, dan industri yang ada di dalam kota itu. Bisa dikatakan bahwa kota Korintus adalah merupakan kota metropolitan di masa atau di zaman perjanjian baru. Sehingga orang-orang di dalam kota Korintus adalah orang-orang yang sangat mapan, orang-orang yang sangat kaya secara ekonomi. Sehingga dengan situasi seperti itu, dengan kemapanan yang mereka miliki, mereka merasa atau mereka hidup sebagai orang yang individualistis. Sepertinya mereka tidak memerlukan orang lain di dalam kehidupan mereka karena merasa, oh saya sanggup untuk melakukan banyak hal dengan segala hal yang saya kerjakan, dengan kekayaan yang saya miliki, dengan kemapanan dalam usaha dan pekerjaan saya, tentu saya bisa melakukan banyak hal seorang diri saja. Nah, sifat individualistis ini yang dimiliki oleh orang-orang Korintus, termasuk di dalamnya jemaat Kristen yang ada di kota Korintus. Sehingga tidak mengherankan bahwa sebagian besar anggota jemaat di gereja Korintus adalah orang-orang yang sukses di dalam karir, dan dari sisi perekonomian mereka adalah orang-orang yang sangat mapan. Nah, sifat individualistik ini sering muncul di tengah-tengah kehidupan orang yang menganggap bahwa dia punya segalanya, dia mapan dalam berbagai hal, sehingga dia seolah-olah tidak membutuhkan kehadiran orang lain. Padahal kalau kita kembali di awal tadi, saya mau mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk hadir di dalam kehidupannya. Demikian pula kita sebagai tubuh Kristus, gereja yang adalah kesatuan tubuh Kristus. Tentunya kita memiliki fungsi dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita dikaruniai oleh Tuhan dengan talenta kita masing-masing. Mari setiap kita yang memiliki talenta, yang memiliki keahlian kita masing-masing untuk memberi diri, untuk membangun, untuk menjaga sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kita tidak boleh merasa bahwa sayalah yang paling penting, misalnya. Saya yang paling pintar, saya dari segi kekayaan saya memiliki segalanya. Sehingga saya yang harus mendominasi di setiap hal dalam kehidupan persekutuan gereja. Atau merasa secara ekonomi dialah yang paling kaya. Sehingga dia mau merasa bahwa seharusnya di dalam gereja dialah yang paling didengar. Karena dia yang paling banyak memberikan persembahan, dia yang paling banyak menyumbang untuk gereja, dia yang paling banyak memberikan persepuluhan. Tetapi mari secara bersama-sama, orang lain pun mungkin yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi mereka juga punya hal untuk mereka bagikan di dalam kehidupan kebersamaan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Oleh karena itu, kita harus merasa bahwa di hadapan Tuhan kita adalah sama. Apapun yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, kemapanan yang kita miliki pada saat ini, itunya semua adalah bersifat sementara. Dan pada saat nanti kita kembali kepada Tuhan, kita tidak akan membawa semua itu. Karena tidak mungkin Bapak Ibu kita akan membuat liang kubur yang sebesar sebanyak harta kekayaan yang kita miliki di dunia. Tetapi nanti ketika kita kembali, kita tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu, apa yang kita miliki, marilah kita persembahkan semuanya untuk membangun gereja, untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus. Kita bisa saling peduli, memperhatikan orang lain dengan apa yang kita miliki. Ya mungkin
di dalam bantuan-bantuan yang kita berikan di masa pandemi COVID-19 ini, di masa yang sangat sulit, tentu saja kita tidak bisa berpikir bahwa selamanya kita membantu orang itu dalam bentuk materi. Tidak seperti itu, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi banyak hal yang kita bisa berikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Misalnya kalau kita tidak berkecukupan di bidang materi, berkelebihan di bidang materi, tetapi kita punya telinga untuk bisa mendengarkan keluhan orang lain, mendengarkan apa yang menjadi curhatan orang lain, keluh kesah orang lain, kesulitan-kesulitan yang dia alami saat ini. Karena tidak satupun orang yang tidak terdampak karena COVID-19. Ataupun kita punya mulut untuk bisa menguatkan orang lain, mendoakan orang lain yang mengalami kesusahan. Itulah salah satu cara ketika kita mau tetap menjaga kesatuan kita di dalam Kristus sebagai tubuh yang saling menopang, yang saling membantu, dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena ketika kita merasa bahwa saya sanggup, saya mampu hidup sendiri dengan kepintaran yang saya miliki, dengan harta kekayaan yang saya miliki, saya bisa melakukan banyak hal. Saya tidak membutuhkan orang lain. Ini adalah pendapat yang keliru. Tetapi banyak anggota, tetapi satu tubuh. Banyak anggota di dalam gereja dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda, tingkat pekerjaan yang berbeda-beda, kemapanan yang berbeda-beda. Tetapi mari kita tetap satu untuk membangun kesatuan jemaat. Sehingga kita kuat di dalam Tuhan, kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Kita mempersembahkan semua yang kita miliki, talenta yang kita miliki untuk tetap menjaga kesatuan tubuh Kristus. Karena itu, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah sebagai anggota-anggota dari tubuh Kristus, dari Tuhan yang satu, kita tetap menghargai, kita tetap mempedulikan, kita tetap menopang. Misalnya ada yang berkekurangan atau membutuhkan, dan banyak hal lain lagi yang bisa kita persembahkan untuk tetap menjaga kesatuan tubuh Kristus. Memang kita berbeda, tetapi perbedaan itu sangat indah jikalau digunakan untuk saling menjaga, saling memelihara, saling membangun kesatuan tubuh Kristus. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terpecah belah, tetapi kita tetap menjaga, kita tetap merawat, kita tetap bersatu di dalam tubuh Kristus tersebut. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa bisa dilihat oleh orang lain. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh orang lain. Bagaimana persatuan dan kesatuan yang kita hidupi di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain boleh melihat luar biasa hidup di dalam Kristus. Luar biasa hidup seorang Kristen yang senantiasa memperhatikan orang lain walaupun berbeda latar belakang dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, sebagai tubuh Kristus, kami banyak anggota, kami banyak ragam kegiatan, kami banyak ragam aktivitas kami banyak ragam talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Oleh karena itu, biarlah kami senantiasa bersatu,
kami membangun tubuh Kristus dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Kami saling menghargai, kami saling membutuhkan, dan kami saling menopang. Sehingga apa yang kami yakini, apa yang kami percayai di dalam kehidupan kami senantiasa persembahkan itu untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Sehingga kami tidak merasa bahwa sayalah yang paling penting karena saya memiliki segalanya dan lain sebagainya. Tetapi secara bersama-sama apa yang dimiliki kami persembahkan untuk membangun satu kesatuan tubuh Kristus. Ya Bapa di dalam sorga, mampukanlah kami untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya kedagingan kami cukup kuat, sehingga kadangkala keegoisan kami yang kami tonjolkan di dalam kehidupan kami, kedagingan kami yang lebih kami utamakan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sama di hadapan-Mu. Apapun yang kami miliki, derajat yang kami miliki, kemapanan yang kami miliki, kesuksesan yang kami miliki, itu di hadapan Tuhan sama ketika kami mau mempersembahkan itu untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami yang sampai saat ini masih berjuang untuk melakukan atau memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan menggalakkan program vaksinasi di mana-mana. Bapa dalam sorga, kiranya Engkau akan menolong program vaksinasi ini. Kiranya secara keseluruhan, seluruh Indonesia boleh tervaksin dengan baik, sehingga mampu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan bagi kami sebagai anak-anak-Mu, baik kami yang sudah divaksin maupun yang belum, kami tetap patuh pada protokol kesehatan yang ada. Kami tetap menjaga apa yang menjadi aturan-aturan yang ada. Kami tetap melakukan itu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan akan menganugerahkan roh hikmat, rasa takut akan Tuhan kepada pemerintah, bangsa, dan negara kami, sehingga mereka dimampukan untuk menjalankan pemerintahan di tengah-tengah negara yang kami cintai ini dengan baik. Demikian pula ya Tuhan, bagi kota kami, kota Salatiga, biarlah Tuhan akan memberkati kota ini. Tuhan akan menolong pemerintah kami yang ada di kota ini, dari wali kota, wakil wali kota, sampai ke tingkat RT RW. Terima kasih Tuhan atas prestasi yang boleh ditunjukkan oleh kota Salatiga sebagai kota tertoleran pertama di Indonesia. Biarlah kami saling bantu-membantu, kami saling bahu-membahu tetap menjaga keberagaman yang ada di tengah-tengah kota ini, sehingga kami boleh hidup dengan damai sentosa. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi Bapak Wali Kota sekeluarga yang beberapa waktu yang lalu lewat berita yang kami dengar bahwa sekeluarga mengalami atau penyakit COVID-19 berada di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan dalam masa isolasi mandiri mereka, Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi mereka untuk tetap berserah kepada Tuhan yang mereka yakini. Kiranya kekuatan dan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Wali Kota sekeluarga. Juga seluruh orang-orang yang ada di Salatiga yang sampai saat ini masih terkonfirmasi positif COVID-19, Tuhan Engkau datang dalam kehidupan mereka, melawat mereka, menjaga mereka, memberikan pengharapan dan sukacita bagi mereka bahwa satu saat mereka akan berhasil sembuh dari COVID-19 ini. Biarlah Tuhan akan senantiasa menjaga kehidupan mereka dan menyertai mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan, para medis yang berada di garda terdepan, Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kehidupan keluarga mereka. Biarlah kemampuan yang berasal daripada Tuhan akan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi Radio Betani FM yang secara terus-menerus memberitakan kemuliaan Tuhan lewat radio ini.
Tuhan akan menyertai setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di radio ini. Tuhan akan memberkati para kru dan semuanya, pimpinan sampai semua orang yang mengambil bagian. Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan akan menolong mereka sehingga jerih payah mereka tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Biarlah radio ini akan terus menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan di kota Salatiga. Bapa dalam sorga, kami semua para pendengar setia Radio Betani, kami membawa segenap pergumulan kehidupan kami kepadamu. Biarlah Tuhan akan senantiasa bersama dalam hidup kami. Tuhan memegang tangan kami, Tuhan memapa langkah kehidupan kami, sehingga setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini, bersama dengan Tuhan kami bisa menghadapinya. Ya Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari Minggu ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semua ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja-gereja di kota Salatiga, senantiasa Tuhan sertai dan Tuhan berkati, senantiasa keamanan Tuhan anugerahkan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa dalam sorga, inilah doa syukur kami. Ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam acara Suluh pada saat ini kiranya dapat menguatkan iman percaya saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Saya sebagai penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, tetap mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 sampai saat ini masih berlangsung. Oleh karena itu, jangan kita lalai, jangan kita lengah, tetap membudayakan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, menghindari kerumunan. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah vaksin maupun yang belum vaksin, tetap taat pada protokol kesehatan yang ada. Karena dengan demikian, kita bisa menjaga diri kita sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati, tetap semangat.